Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Mantuviana. Kali ini saya akan menampilkan media pembelajaran berbasis makromedia flash dengan membahas materi sistem gerak pada manusia. Materi pembelajarannya yaitu sistem gerak pada manusia untuk SMA atau MA kelas 11. Kita klik mulai, kemudian kita tunggu loading. Nah, ini adalah halaman menu, di mana pada halaman menu ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada petunjuk penggunaan, kemudian kompetensi dasar dan indikator pembelajaran, selanjutnya ada tujuan pembelajaran, kemudian materi, kemudian contoh, evaluasi, dan juga daftar pustaka. Kita masuk yang pertama mengenai petunjuk penggunaan media pembelajaran. Nah, di halaman petunjuk ini terdiri dari tiga tombol dengan keterangan yang berbeda. Untuk tombol next itu merupakan tombol menuju halaman berikutnya. Kemudian tombol back ini merupakan tombol menuju halaman sebelumnya, dan tombol menu, tombol menuju halaman menu. Nah, inilah tombol-tombol yang digunakan pada media pembelajaran ini. Kita kembalikan lagi ke tombol menu. Balik lagi ke halaman menu yang tadi. Kemudian kita masuk ke menu yang kedua, kompetensi dasar dan indikator pembelajaran. Nah, ini merupakan kompetensi dasar untuk KD ini dengan materi sistem gerak pada manusia. Terdiri dari dua, ada KD pengetahuan dan juga KD keterampilan. Kita next kan untuk indikator pembelajaran. Nah, ini juga ada dua, KD indikator pembelajaran pengetahuan dan juga indikator pembelajaran untuk keterampilan. Jika kita ingin melihat KD sebelumnya, halaman sebelumnya, kita klik back. Nah, untuk melihat halaman setelahnya, kita klik next. Kemudian kita kembalikan lagi ke menu. Kita masuk ke menu tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada 3 tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Kita kembalikan lagi ke menu. Kita masuk ke menu materi. Nah, pada menu materi ini terdiri dari 3 submateri. Yang pertama ada fungsi serta struktur angka tubuh pada manusia. Kemudian ada klasifikasi otot serta mekanisme kerja otot pada manusia. Kemudian ada kelainan sistem gerak manusia serta teknologi yang berhubungan dengan kelainan sistem gerak pada manusia. Nah, kita masuk ke materi yang pertama. Submateri yang pertama itu mengenai fungsi serta struktur angka tubuh pada manusia. Nah, ini sudah masuk ke halaman submateri yang pertama. Kita ingin menuju ke halaman selanjutnya, kita klik next pada bagian atas, ujung atas. Kemudian jika kita ingin kembali ke halaman sebelumnya, kita klik back. Klik next lagi. Next. Nah, pembagiannya yang pertama ada fungsi rangka. Kemudian ada jenis-jenis tulang. Ada tulang rawan, kemudian ada tulang keras. Nah, selanjutnya yang ketiga ada bentuk tulang yang terdiri dari tulang pipih, kemudian tulang pendek, tulang pipa, dan tulang tak berbentuk. Next, selanjutnya. Di sini juga ada gambar-gambar dari bentuk tulang. Ini perbedaannya, perbedaan ketiga bentuk tulang tersebut. Kemudian yang submateri yang selanjutnya yaitu osifikasi. Nah, ini ada proses osifikasi, kemudian gambar dari proses osifikasi. Selanjutnya, submateri hubungan antar tulang. Di sini ada 3 jenis hubungan antar tulang, ada sinartrosis, kemudian ada amfiartrosis, kemudian yang terakhir ada diartrosis. Nah, untuk submateri yang pertama ini sudah selesai sampai halaman ini.
Jika kita ingin kembali lagi, bisa kita klik back. Jika sudah selesai, kita sudah memahami materi submateri yang pertama ini, kita bisa kembalikan ke tombol menu lagi untuk kembali ke halaman menu. Kita ingin melihat materi submateri yang kedua, kita klik materi, kemudian kita klik submateri yang kedua. Nah, kita sudah ada di halaman submateri yang kedua mengenai klasifikasi otot serta mekanisme kerja otot pada manusia. Kita klik next. Ada sifat atau kemampuan yang dimiliki otot, kemudian next. Nah, submaterinya ada macam-macam otot, yaitu otot lurik, otot polos, otot jantung, kemudian ada gambarnya juga masing-masing. Sini perbedaannya yang terdiri dari beberapa ciri-ciri. Kemudian yang kedua, mekanisme kerja otot. Selanjutnya ada sifat kerja otot yang terdiri dari antagonis dan sinergis. Selanjutnya ini gambar dari gerak antagonis. Nah, submateri yang selanjutnya sumber energi untuk gerak otot yang terdiri dari ATP, kemudian ada keratin fosfat, ada juga glikogen. Selanjutnya tahapan mekanisme kerja otot. Ada beberapa tahapan untuk mekanisme kerja otot ini. Nah, kita sudah sampai di halaman terakhir untuk submateri yang kedua. Kita kembalikan lagi ke menu untuk menuju ke submateri yang ketiga. Kita klik lagi materi, kemudian kita pilih submateri yang ketiga. Kita masuk ke halaman submateri yang ketiga mengenai kelainan sistem gerak manusia serta teknologi yang berhubungan dengan kelainan sistem gerak pada manusia. Kita klik next. Yang pertama, kelainan dan gangguan pada sistem gerak manusia. Terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, kelainan dan gangguan pada tulang. Ada retak tulang, kemudian ada patah tulang, dan sebagainya. Nah, yang kedua ada kelainan dan gangguan pada sendi seperti radang sendi, kemudian ada memar, ada dislokasi, dan seterusnya. Yang ketiga ada kelainan dan gangguan pada otot. Ada atrofi, ada kelainan hipertrofi, dan juga ada tetanus, dan juga sebagainya. Nah, yang kedua submaterinya yaitu teknologi yang berhubungan dengan gangguan pada sistem gerak manusia. Terdapat beberapa teknologi yang bisa digunakan untuk mengatasi kelainan pada sistem gerak. Yang pertama ini misalnya ada transplantasi sumsum, kemudian ada untuk penyembuhan patah tulang, ada pemasangan gips, ada pembedahan internal, ada penarikan, kemudian ada lagi untuk penyembuhan kanker dan juga pergantian sendi. Nah, kita sudah berada di halaman terakhir pada submateri yang ketiga. Kita kembalikan lagi ke menu. Kita ingin melihat contoh dari sistem gerak pada manusia. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari salah satu gerak pada manusia, yaitu mengedipkan mata. Jadi untuk mengedipkan mata ini ada impuls yang diberikan, di mana untuk tahapannya yaitu dari reseptor, kemudian menuju neuron sensorik, kemudian menuju interneuron, selanjutnya menuju neuron motorik, dan selanjutnya ke efektor. Inilah merupakan arah impuls ketika kita mengedipkan mata. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, teman-teman bisa mendengarkan penjelasan yang ada di media pembelajaran ini. Kita kembalikan lagi ke tombol menu. Kita akan melakukan evaluasi. Kita klik next. Kemudian kita baca dulu petunjuk pengerjaannya, ada isi identitas, kemudian klik mulai, baca dan pahami dulu setiap soal yang akan dijawab. Kemudian Ananda cukup memilih 1 dari 5 jawaban yang tersedia. Dan yang kelima, jika Ananda sudah memilih salah satu jawaban, maka Ananda akan langsung menuju ke soal berikutnya dan tidak bisa kembali menuju pertanyaan sebelumnya. Oleh karena itu teman-teman sebelum menjawab pertanyaan itu harus membaca dan memahami terlebih dahulu, baru menjawab salah satu pilihan jawaban. Kita klik next untuk memulainya. Kita isikan identitas diri terlebih dahulu, nama, kemudian kelas,
Kita klik mulai. Ini soal nomor 1, kita pilih salah satu, misalnya jawabannya A. Kemudian nomor 2, soal nomor 3, soal nomor 4, soal nomor 5, soal nomor 6, soal nomor 7, soal nomor 8, soal nomor 9, soal nomor 10. Nah, ini hasil dari evaluasi yang sudah kita kerjakan tadi. Sudah tertera namanya Fani, kemudian kelasnya 11 IPA 1, kemudian jawaban yang benar dijawab 9 dan jawaban yang salah yaitu 1 dan nilainya yaitu 90. Nah, komentarnya di sini kerja bagus. Nah, ini merupakan hasil evaluasi yang sudah kita lakukan. Baiklah, kita kembali ke menu lagi. Untuk daftar pustaka, ini daftar pustaka dari media pembelajaran ini. Nah, itulah media pembelajaran berbasis Makromedia Flash menggunakan dengan materi sistem gerak pada manusia. Jika teman-teman ingin mengunduh media pembelajaran ini, nanti di description akan diterterakan. Terima kasih.